Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Salim dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ROS Basic Developer Training atau ROS2 session 1 dan 2 untuk memenuhi tugas mekatronika dan robotika. Yang pertama itu pengenalan ROS 1 dan ROS 2. ROS itu adalah Robot Operating System, merupakan framework open source yang menyediakan library atau tools untuk membangun aplikasi robotika modular dan terdistribusi. ROS 1 dirilis pada tahun 2008 menggunakan komunikasi berbasis TCP/IP, banyak digunakan dalam riset dan prototipe. ROS 2 adalah rekonstruksi total dari ROS 1 yang mulai dikembangkan pada tahun 2014 dengan dukungan middleware DDS atau Data Distribution Service, mendukung kebutuhan industri, real-time system, dan multi-platform. Komunitas global saat ini sedang melakukan transisi dari ROS 1 ke ROS 2. ROS 1 Nutik akan mencapai end of life pada 2025. Yang kedua yaitu arsitektur ROS. Node adalah executable tunggal dalam sistem ROS. Setiap node menjalankan satu fungsi khusus seperti membaca sensor, mengontrol aktuator, atau memproses data. Package adalah kumpulan file code, konfigurasi, dan dokumentasi yang membentuk modul fungsional dalam ROS. Digunakan untuk mengorganisasi proyek dan mempermudah development. Yang selanjutnya yaitu ada meta package, adalah package spesial yang hanya mendefinisikan dependensi terhadap package lain tanpa mengandung kode. Program pembelajaran ROS mencakup instalasi, pembuatan workspace, penambahan resource, pembuatan package, node, komunikasi antar node atau topik or service, dan eksekusi node. Yang selanjutnya yaitu workspace and build system. Workspace ROS terdiri atas 3 direktori utama yaitu SRC, tempat menyimpan source code dan package. Yang kedua yaitu build, berisi file hasil kompilasi sementara. Kemudian install, berisi file yang sudah siap digunakan sistem ROS. Kemudian proses build menggunakan Qualcomm atau build tool default ROS 2 bersama Amen atau build system berbasis CMake. Build dilakukan dari root workspace, kemudian file setup. Bus hasil build harus di screenshot agar sistem ROS mengenali package tersebut. Disarankan menggunakan terminal terpisah khusus untuk memproses build agar menghindari konflik environment. Yang selanjutnya itu ada package dan struktural file. Package dan struktural file. Di sini yaitu ada file penting dalam package seperti package XML mendefinisikan metadata seperti nama package, maintainer, license, dan dependency. Kemudian ada CMake list.txt berisi instruksi untuk membangun code menggunakan CMake dan Amen. Yang selanjutnya ada package dapat dibuat menggunakan ROS create dengan opsi menambah dependensi dan nama node awal. Konsep dependensi dalam package XML mencakup build depends, access depend, dan build tool depend, dan test depend, dan lain-lain. Kemudian ada node dan eksekusi. Node atau ROS 2 dapat ditulis dalam C++ dengan RCL C++ atau Python dengan RCL-Py. Contohnya program dasar menggunakan C++ melibatkan inisiasi ROS, pembuatan node, dan mencetak informasi menggunakan logger. Untuk menjalankan node digunakan perintah ROS run atau dalam kurung nama underscore package. Node aktif dapat diperiksa dengan ROS 2, node list, dan detailnya dengan ROS 2 node. Kemudian ada topic, message, and cost. Topic, message, and cost yaitu adalah topik adalah saluran komunikasi unidirectional yang digunakan untuk streaming data secara asinkronus antara publisher dan subscriber.
Yang selanjutnya itu message adalah tipe data yang dikirimkan melalui topik, dapat berupa tipe dasar array atau nested message. Banyak publisher dan subscriber dapat terhubung pada topik yang sama. Komunikasi bersifat loosely coupled. Yang selanjutnya ada quality of service atau use adalah fitur di ROS 2 untuk mengatur bagaimana komunikasi topik bekerja, buffering battery, deadline, durabilitas, dan sebagainya. Kemudian ada service. Service adalah komunikasi dua arah yang mirip function call dengan komponen request dan respon. Digunakan untuk tindakan yang bersifat deterministik dan tidak kontinu, seperti perintah move to position atau compute inverse kinematic. Di ROS 2, service dapat dipanggil secara asinkronus dengan mekanisme future and callback. Selanjutnya ada service dibuat dengan file.srp yang mendefinisikan struktur data, permintaan, dan respon. Yang selanjutnya ada continuous learning, ada action digunakan untuk proses panjang atau kompleks yang membutuhkan umpan balik selama eksekusi. Terdiri dari 3 bagian, goal, feedback, and result. Cocok untuk tugas seperti pergerakan robot, perencanaan lintasan, manipulasi, dan lain-lain. Kemudian ada server action, menyediakan callback untuk eksekusi, monitoring status, dan penanganan pembatalan. Yang terakhir ada client, dapat mengirim goals, menerima umpan balik berkala, dan mengambil hasil akhir. Selanjutnya ada perbandingan message, service, and action. Perbandingan message and action yaitu diantaranya message memiliki kelebihan cepat, real time, cocok untuk sensor, dan kekurangannya tidak ada konfirmasi penerima. Service kelebihannya ada konfirmasi dan deterministik, tapi kekurangannya tidak efisien untuk komunikasi sering. Yang terakhir ada action, kelebihan mendukung umpan balik dan pembatalan. Kekurangannya yaitu lebih kompleks dan verbose. Yang selanjutnya ada launch files. Launch file adalah script Python atau XML yang digunakan untuk meluncurkan banyak node sekaligus, mengurangi kebutuhan menjalankan node satu persatu secara manual. Launch file dapat mengatur namespace, argumen konfigurasi, parameter node, grup, dan kondisi. Timer untuk peluncuran terjadwal. Contoh perintah yaitu launch ROS action node dan seterusnya. Yang selanjutnya ada parameter. Parameter adalah data konfigurasi yang melekat pada node, contoh IP address, batas kecepatan, posisi awal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu parameter dapat di-setel melalui YAML, CLI, atau ROS2 param, atau langsung dari kode C++ menggunakan API LCPP. Parameter bersifat scoped per node dan tidak bisa diakses jika node tidak aktif. ROS 2 juga mendukung parameter dinamis dengan sistem callback untuk menangani perubahan nilai secara live. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.